ayah, bunda, dan juga adik-adik sahabat karakter, yang perlu bunda dan ayah ketahui bahwa adik-adik ini masih anak-anak. Dan dunia anak-anak adalah dunia cerita. Dunia yang penuh cerita. Jadi disinilah tempat mereka, waktunya mereka untuk bisa menceritakan segala sesuatu yang mereka rasakan. Jadi terkadang anak-anak ini ingin bercerita tapi bingung kepada siapa menyampaikannya dan seperti apa cara menyampaikannya. Adik-adik percaya nggak sih akan adanya keajaiban? Percaya? Percaya? Percaya nggak nanti kalau virus ini akan musnah? Itu suatu keajaiban bukan? Percaya nggak suatu saat nanti adik-adik ini akan kembali ke sekolah dengan seperti biasa, dengan normal, bertemu dengan teman-teman dan juga belajar seperti biasa? Percaya nggak? Oke, nanti sesaat lagi Kak Putri mau panggilkan nih seseorang yang jago mendongeng. Nanti akan menceritakan tentang sebuah keajaiban, tentang semua keajaiban yang mungkin adik-adik bisa merasakannya juga di masa pandemi ini. Yuk langsung aja kita panggil sama-sama. Nanti panggil ya Kak Bonci. Sini dong, bisa? Ya bareng-bareng 1, 2, 3. Kak Bonci, sini dong. Halo. Oke, boleh aku lewat sini? Permisi. Boleh. Permisi. Halo Kak Putri. Hai Kak Bonci. Halo sahabat karakter. Hai. Wah, senang sekali nih Oke. pagi ini. Ada ayah bunda juga. Halo ayah dan bunda. Halo teman-teman, baik yang di sini maupun yang di rumah. Selamat pagi. Pagi. Wah, kalau aku bilang selamat pagi, semuanya lebih bersemangat ya. Aku bilang selamat pagi, kalian jawab pagi, pagi, pagi. Bisa? Bisa. Wah, biar lebih semangat. Kalau adik-adik semangat, Kak Bonci, Kak Putri semuanya akan lebih bersemangat tentunya. Oke? Oke, selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Wah, tepuk tangan dong buat adik-adik semua. Kak Bonci, pagi hari ini adik-adik sudah siap nih. Mereka penasaran Kak Bonci mau menghibur dengan cara apa sih? Nah, Dengan cara apa ya kira-kira? dengan cara apa ya? Kalau Paman Delon tadi sudah lengkap dengan kostum badutnya, hidung besar, sepatu besar, baju belang-belang. Tapi Kak Bonci kok tampilannya imut banget? Gak punya hidung yang besar. Hmm. Sepatuku juga kecil, Ya. mungkin ukurannya sama kayak adik-adik di sini. Terus Tapi aku Kak punya Bonci? pita. Ah, jadi rahasianya adalah di pitanya. Mungkin Kira-kira Kak Bonci mau apa ya? Hari ini Kak Bonci mau ngapain nih? Mau memberikan apa untuk adik-adik? aku mau berbagi cerita untuk semuanya. Siapa di Yeay. sini yang suka dengar cerita? Siapa yang mau tidur masih dibacakan cerita? Saya. Siapa yang suka baca buku? Saya. Wah, senang ya. Wah. Nah, Senang aku akan banget berbagi pastinya. cerita tentunya untuk adik-adik semua. Oke, ceritanya tentang apa Kak Bonci secara garis besarnya nih? Tentang apa ya? Tentang apa Ini ya? adalah kisah persahabatan 4 orang anak. Siapa di sini yang punya sahabat? Satu. Satu. doang. Satu doang. Yang sahabatnya 2. Dua sedikit. Yang punya sahabatnya 3. Tiga Siapa di boleh sini deh. yang punya teman banyak? Aku. Wah, senang gak punya teman banyak? Seneng Nah, ya. biasanya Hei, kalau ada sama yang temen datang. ngapain? Oh iya, selamat datang. Selamat datang. bergabung. Selamat bergabung. Nah, kalau adik-adik kira-kira apa yang biasa kalian lakukan bersama teman? Main. Wah, senang sekali. Apalagi? Main apa kira-kira yang seru? Main Main bola. Oke, kalau anak laki-laki main bola. Main apa? Main di taman, main jungkat-jungkit Kayaknya kayaknya main di nih. taman seru nih. Mhm. Wah. Main sepeda. Oke deh Oke. kalau gitu. Mhm. Oh, Main main sepedanya sepedanya ngebut. Bisa. Gue. Waduh. Tapi kalau gitu bonceng aku ya. Bisa gak?
Bisa? Wah, bisa loh. Aku juga mau dibonceng Kak Bonci. Boleh deh kalau gitu, nanti kita Oke. kapan-kapan main sepeda bareng terus Mhm. nanti kita main bonceng-boncengan. Wah, pasti seru. Asik. Kita lanjut nih ya. Tadi Kak Bonci mau cerita tentang persahabatan. Kita dengerin yuk. Boleh ambil posisi senyamannya. Boleh sambil rebahan duduk seperti yang tadi sudah dicontohkan. Wah. Kita akan mendengarkan dongeng dari Kak Bonci. Dipersilakan. Oke, siap. Terima kasih Kak Putri. Sama-sama Kak Bonci. Hari ini adik-adik sudah penuh semangat, semuanya senang? Wah, kalau semuanya senang, Kak Bonci juga jadi senang sekali. Yeay. Nah, jadi kali ini Kak Bonci akan bercerita Mhm. tentang apa tadi? Persahabatan. Iya, persahabatan. Ada 4 orang anak. Nah, cerita ini diadaptasi dari cerita yang ditulis oleh Kak Watik Ideo. Nah, jadi pagi itu dimulai dengan hari yang cerah. Wah, siapa yang kalau pagi-pagi bangun tidur terus udah suka nyanyi-nyanyi? Ada nggak di sini? Aku. Wah, semuanya suka nyanyi-nyanyi. Nah, pagi itu matahari bersinar cerah. Hari ini indah, matahari bersinar cerah. Burung berkicauan, bunga-bunga bermekaran. La 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 la. Mulai hari dengan ceria. Ceria seperti kamu semuanya. Dan ketika pagi hari ayam mulai berkokok. Ada ayah. Membangunkan semua. Pagi itu, wah semuanya udah bangun. Nah, 4 sahabat ini adalah, coba kalian ingat ya namanya ya. Aku sebutkan, namanya Siti. Coba ulangi siapa? Siti, Dayu, Aming, dan Edo. Dari 4 namanya aja sudah terdengar. Mereka adalah berasal dari keluarga yang memiliki latar belakang berbeda. Ada Siti yang pandai sekali mengaji. Ada yang bisa mengaji di sini? Wah, pintar. Lalu ada Edo, lalu ada Aming, ada Dayu. Nah, selain mereka memiliki latar belakang yang berbeda, nah ada satu anak yang istimewa Kak Putri. Siapa? Nah, kalau dari fisik mungkin tidak terlihat berbeda dengan teman-teman yang lain. Tapi ternyata Dayu adalah anak yang sangat istimewa, terutama di hati orang-orang yang sangat menyayanginya, termasuk keluarga dan sahabat-sahabatnya. Siapa sahabatnya tadi? Siti. Nah, lalu keempat sahabat ini karena matahari sudah bersinar cerah, lalu ayam sudah berkokok, mereka sudah mandi. Semua di sini sudah mandi belum? Sudah. Siapa yang sudah mandi hari ini? Aku. Siapa yang sudah wangi hari ini? Siapa yang sudah mandi dan juga sudah wangi? Siapa yang mandi pakai sabun cuci? Saya. Kak Putri pakainya pakai sabun cuci. Tadi juga ada loh. Oh, langsung gak jadi. Enggak ya, kalau mandi pakai sabun Mandi. Tidak lupa gosok gigi. Nah, karena 4 sahabat ini sudah siap, nah hari itu mereka janjian akan bermain bersama. Seperti tadi kata siapa namanya adik? Kata Kiana, mainnya di taman. Wah, seru sekali ya sepertinya main di taman. Nah, taman itu dekat sekali dengan rumahnya Dayu. Sedangkan 3 sahabat yang lain agak sedikit jauh sih, tapi tidak apa-apa. Karena kata, kamu siapa namanya sayang? Kata Keira bisa naik sepeda. Wah, baiklah kalau gitu. Nah, karena Dayu rumahnya lebih dekat dengan taman, dia sudah tiba terlebih dahulu. Sedangkan 3 sahabatnya, mereka mau naik apa tadi? Sepeda. Siapa di sini yang suka main sepeda? Wah,
Nah, sepedanya tapi hanya ada 2. Ya. Yang punya sepeda Edo dan Aming. Tapi tidak apa-apa karena sepedanya sudah ada boncengan. Wah. Nah, Edo lalu Aming menjemput Putri. Wah, aku yang Putri, kamu mau dijemput nggak? Boleh kok kalau Kak Putri mau dijemput juga. Tapi kali ini mereka akan menjemput Siti. Nah, karena mereka akan bertemu dengan siapa ya yang sudah menunggu? Edo. Yang sudah menunggu di taman. Oh. Dayu. Lalu mereka pun pergi bergegas untuk menemui Dayu. Dem 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 dem. Mau ikut? Ikut. Come on. Dem 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 dem. Mau ikut? Lanjut. Dem 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 dem. Wah, mereka saling menjemput hingga akhirnya dari kejauhan terlihat Dayu. Sepertinya dari wajahnya terlihat tidak nyaman. Ternyata di dekat Dayu ada 2 anak laki-laki lain. Siapa ya? Nah, anak-anak laki-laki itu terlihat sedang menertawai Dayu. Dayu terlihat sangat tidak nyaman. Begitu mereka menertawakan Dayu. Dayu dipegang tangannya, bajunya, bahkan ada 1 anak laki-laki hampir saja menyentuh tubuhnya. Lalu ketiga sahabatnya yang sedang naik sepeda langsung apa? Ngebut katanya. Oke deh kalau gitu. Wush. Dem 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 dem. Mereka langsung menuju mendekati Dayu. Siti bilang, tidak, sepertinya Dayu sedang dalam bahaya. Wajahnya terlihat tidak nyaman teman-teman. Kita harus langsung ke sana. Oh, begitu. Baiklah, ayo. Nah, mereka semua menghampiri dan benar saja ketika mereka sudah dekat, Dayu hampir saja menangis. Tapi Siti langsung turun dari sepeda. Lalu dia berjalan. Dan dia langsung mengeluarkan tangannya dan stop! Tidak! Berhenti! Begitu kata Siti. Kenapa suruh berhenti? Apa sih yang suruh berhenti? Nah, ternyata 2 anak laki-laki tadi langsung kaget. Wah, Siti langsung bilang, stop, hentikan, dia sahabatku. Begitu kata Siti. Edo dan Aming langsung menghampiri. Ada apa sih? Dia bingung. Ayo cepat, kita harus mengajak Siti pergi dari sini sekarang juga. Lalu Siti langsung mengajak Dayu dan semuanya untuk pergi menjauh. Lalu Edo dan Aming bingung. Kenapa sih? Emang ada apa? Kan katanya kita mau main ya? Iya kan? Gak jadi. Suruh pergi. Kenapa harus pergi? Lalu, ayo pokoknya sekarang juga kita harus ajak Dayu pergi dari sini. Akhirnya Edo dan Aming menurut saja. Baiklah, mereka langsung naik ke sepeda. Ayo kita pergi. Wush! Mereka langsung berboncengan dan menuju ke rumah Dayu. Dum 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 dum. Dum 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 dum. Dum 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 dum. Sampailah mereka di rumahnya Dayu. Dayu turun, tuing, lalu berlari ke dalam rumahnya. Mengetuk pintu. Ibunya langsung membukakan pintu. Kenapa Dayu pulang secepat ini? Padahal Kak Putri baru saja dia pergi dari rumah. Kenapa ya? Ibu bingung. Nah, ketika di jalan Siti menjelaskan.
Aming dan Edo terlihat bingung. Bingung. Katanya mau main, tapi malah pergi lagi ke rumah Dayu. Nah, ketika di perjalanan, Siti menjelaskan bahwa itu adalah kekerasan yang dilakukan oleh dua anak laki-laki tadi. Kekerasan itu ada apa aja, Kak Putri tahu nggak? Kekerasan itu ada dua, verbal dan non-verbal, betul enggak? Ya, kekerasan itu bisa secara fisik Ya. yang dengan sengaja menyakiti, seperti anak laki-laki tadi yang memegang lalu hampir saja menyakiti. Lalu ada juga yang dilakukan secara verbal ketika kita mengolok-olok, atau bisa juga kekerasan di dunia sosial media atau dunia maya. Kalau kita memberi komentar-komentar buruk kepada orang lain, itu juga kekerasan. Ada lagi kekerasan yang dilakukan baik individu ataupun kelompok secara terus-menerus. Biasanya kita sebut bully. Itu juga mengolok-olok juga sebuah kekerasan. Dan ada lagi kekerasan seksual, Kak Putri. Seru. Jika kita nah, yang dilakukan dua anak laki-laki tadi seperti yang kalian dengar, mereka ngapain aja ya? Mereka memegang tangan Dayu, lalu mereka hampir menyentuh bagian tubuh Dayu. Tapi Siti, Edo dan Aming melihatnya. Lalu mereka melakukan sebuah tindakan untuk melindungi Dayu. Begitu sahabat yang baik. Nah, setelah sampai di rumah, karena bundanya bingung, kenapa Dayu langsung pulang. Akhirnya setelah Dayu tenang, Dayu pun menceritakan kepada bundanya, kepada ibunya akan kejadian yang telah dia lewati. Lalu berterima kasih tentunya kepada sahabat-sahabatnya. Siapa aja sahabatnya? Ami, Siti sama Edo. Betul, karena mereka sudah melakukan tindakan yang baik. Nah, jadi begitu adik-adik. Ada bagian tubuh yang tak boleh disentuh. Nah, begitu Kak. Apa aja ya? Ada yang tahu nggak? Siapa yang tahu? Selain orang tuaku yang minta izinku, bagian tubuh itu ada yang tahu apa aja? Mulut, dada, bokong dan perut hingga lutut. Nah, jadi apa aja coba lakukan bersama-sama? Mulut, dada, bokong, dan perut hingga lutut. Nah, jika ada yang menyentuh tanpa izin kita, maka apa yang bisa kita lakukan? Katakan jangan. Katakan apa? Jangan. Tidak boleh. Tidak boleh atau jangan atau stop. Kita juga bisa berteriak minta Tolong. seperti apa coba? 1, 2, 3. Tolong. Bagus. Begitu Kak Putri. Jadi ada bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain kecuali orang tua, tapi tetap saja orang tua juga harus seizin kita sendiri, apalagi orang lain. Bagian tubuhnya itu apa aja tadi? Coba kita ulangi lagi. Bagian tubuh itu mulut, dada, bokong, perut hingga lutut. Nah, begitu. Nah, anak-anak yang berani harus menjaga diri, selalu berhati-hati. Anak berani ya. Kita juga harus sayangi diri sendiri. Itu tadi ceritanya. Tepuk tangan untuk Kak Bonci. Luar biasa, ceritanya seru banget ya. Ternyata Kak Bonci punya cerita 4 persahabatan. Ya, 4 persahabatan ini jadi kalau sesama sahabat harus saling tolong menolong. menolong. Betul Kak Bonci? Tentunya, dan
kita juga sebagai anak yang berani harus menjaga Diri. Tadi selalu kamu berhati-hati. Yeay, tepuk tangan untuk Kak Bonci. Terima kasih Kak Terima Bonci kasih untuk juga, Kak ceritanya. Bonci. Terima kasih semuanya. Yeay. Sampai jumpa. Bye-bye. Ngomong-ngomong Kak Adik tentang sekolah nih, untuk adik-adik yang sekarang sudah mulai sekolah tentunya ya, setiap hari pastinya biasanya rutin ya berangkat ke sekolah, terus juga bertemu teman-teman dan lain-lain. Nah, keajaiban itu nggak cuma ada di sekolah. Kak Putri akan menghadirkan keajaiban di sini yang akan dibawakan langsung oleh Kak Dodi dan Kak Andreas. Dipersilakan. Tepuk tangan yang meriah.
yang meriah untuk Kak Dodi dan juga Kak Andreas. Luar biasa ya, sulapnya dan juga pantomimnya keren gak? Adik-adik masih semangat? Oke, siapa kamu? Tepuk tangan yang meriah untuk adik-adik semuanya. Terima kasih masih tetap semangat sampai saat ini dan masih bersama Kak Putri juga. Tadi kita udah ngobrol panjang lebar dan juga sudah menyaksikan banyak sekali pertunjukan dan balik lagi ke tentang sekolah ya adik-adik ya. Sebentar lagi kita sangat berharap kalau adik-adik bisa memulai sekolah secara normal ya, balik lagi ke dunia sekolah. Walaupun sekarang sudah mulai blended learning, adik-adik sudah mulai belajar PTM terus juga sambil dibarengi dengan online juga ya, daring terus juga sambil PTM. Dan tentunya ketika adik-adik harus masuk ke sekolah dengan situasi pandemi seperti saat ini, harus beradaptasi dengan kebiasaan baru. Apa aja kebiasaan barunya sih? Apa kebiasaan baru yang sudah mulai diterapkan di sekolah dibandingkan dengan sebelum pandemi? Apa aja? Cuci tangan, terus pakai masker, jaga jarak ya, hindari kerumunan, betul. Nah adik-adik, sekarang Kak Putri mau mengajarkan adik-adik tentang langkah cuci tangan yang benar. Siap? Tangannya ke atas semuanya. Oke, untuk lebih mudah menghafal, adik-adik cukup bilang tepung selaci puput. Oke, untuk te-nya adalah telapak tangan dengan telapak tangan. Sambil dipraktekkan, pungnya untuk punggung tangan secara bergantian. Oke. Selanya untuk sela-sela jari secara bergantian. Ci-nya gerakan mengunci antara jari dengan punggung. Pu-nya untuk mencuci bagian ibu jari diputar secara searah. Bergantian. Put-nya yang terakhir adalah putar ujung kuku dengan telapak tangan. Luar biasa adik-adik, semuanya sudah bisa ya. Nah sekarang Kak Putri mau siapa yang berani untuk praktik ke depan langkah efektif mencuci tangan. Yuk, 2 perempuan 2 laki-laki untuk maju ke depan. Maju ke depan, beranikan diri. Sebelah kanan sayang, 2 di kanan 2 di kiri. Siap-siap, kata kuncinya adalah oke, tepung selaci puput. Te untuk gerakan, telapak tangan dengan telapak tangan. Pung untuk gerakan dengan punggung tangan secara bergantian. Sela. Ci. Gerakan mengunci. Pu. Putar ibu jari secara bergantian. Put. Putar ujung kuku secara bergantian dengan telapak tangan. Oke, tepuk tangan untuk adik-adik yang sudah maju, luar biasa. Terima kasih banyak ya, luar biasa adik-adik ini begitu mudahnya untuk menyerap informasi. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat ya, terutama di masa pandemi seperti sekarang ini. Adik-adik punya sosial media, Instagram, Twitter, YouTube. Nah kalau punya langsung deh di follow Instagramnya di @cerdasberkarakter. Terus juga jangan lupa untuk di subscribe YouTube-nya di Cerdas Berkarakter Kemdikbud RI sekarang ya. Oke. Nah adik-adik yang tadi sudah memfollow untuk Instagram dan juga YouTube-nya, di sana banyak sekali informasi-informasi menarik. Selanjutnya Kak Putri agak sedikit kaget nih karena tadi di awal sudah banyak sekali menyampaikan informasi tentang dunia anak adalah dunianya bercerita bun dan juga ayah ya serta adik-adik. Jadi memang masanya di masa anak-anak ini banyak cerita yang akan disampaikan oleh anak-anak. Mungkin hanya kita saja sebagai orang tua yang kurang paham, kurang mengerti maksud dan tujuannya anak-anak bercerita itu untuk apa. Jadi alangkah baiknya
Dimulai saat ini, perbaiki diri komunikasi dengan anak-anak, dengan orang tua, dengan ayah bunda. Bagaimana sih adik-adik ketika di rumah, apapun yang adik-adik rasakan bisa langsung diceritakan kepada ayah dan juga bunda. Sekarang saya berbeda, saya ingin menceritakan tentang hal-hal yang tidak begitu saya suka tentang ibu saya ketika saya berada di rumah. Yang pertama adalah ketika ibu saya sedang marah-marah gitu, seperti misalnya kakak saya melakukan suatu kesalahan, terus ibu saya marah-marah, akhirnya ibu saya bukannya marah kepada satu orang saja gitu, ibu saya terkadang sering marah kepada orang lain juga, seperti misalnya sedang yang tadi saya bilang bertengkar dengan kakak saya. Setelah selesai, bukannya membaik, tapi justru ibu saya malah marah-marah ke semua orang dengan hal-hal dan alasan-alasan kecil. Padahal mungkin tidak perlu dikomentarkan atau dimarahi, tapi hal-hal kecil yang membuat sebenarnya tidak begitu penting, tapi ibu saya selalu memperbesarkan masalah tersebut hanya karena sebelumnya sedang bertengkar dengan orang lain. Itu saja sih. Oke, harapannya apa? Saya cuma pengen ibu saya berubah saja sih, udah itu doang. Tepuk tangan untuk Kameliora. Jadi pada intinya tetap di sini Kak sebentar. Jadi pada intinya Mamah nih suka marah-marah ya. Hal kecil suka digede-gedein ya. Kita undang langsung deh mamanya, betul atau enggak? Tepuk tangan dong. Ini mamanya senyum-senyum aja, aduh dibongkar semua deh katanya. Aduh. Coba, betul apa enggak sih ceritanya? Betul apa enggaknya kan yang tahu anaknya ya. Mama cuma minta maaf ya. Mama janji memperbaiki diri ya. Oke. Terima kasih. Ada lagi yang mau disampaikan, Mama janji tuh, Mama mau berubah. Tapi dari Meliora sendiri gimana nih? Adakah Meliora juga mau berubah, nggak bikin Mama marah-marah lagi misalnya? Ya gimana? Oke, ya udah deh, mumpung ada Mama nih di hadapan Meliora. Apa yang ingin Meliora sampaikan ke Mama tentang perasaan Meliora ke Mama, rasa sayangnya? Ya gimana ya? Ya layaknya, nggak tahu sih mau bilang kayak gimana. Ya I love you. Baru tepuk tangan ya, luar biasa. Ini bener-bener real, bener-bener haru. Terima kasih banyak Mama Meliora dan juga Meliora, silahkan duduk kembali. Iya itu dia. Walaupun ceritanya tentang mama yang suka marah-marah, hal kecil suka dibesar-besarin, tapi kenyataannya seorang ibu sangat mencintai anak-anaknya, apapun kesalahan yang dilakukan. Betul Bunda? Iya, demikian berakhir sudah acara pentas seni anak negeri Senyum Kembali, persembahan dari Pusat Penguatan Karakter Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia. Saya ucapkan terima kasih untuk seluruh panitia yang bertugas dan seluruh para penampil yang sudah memberikan penampilan terbaik pada hari ini. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam acara pada hari ini. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapin bareng-bareng yuk. Selamat Hari Anak Sedunia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Teman-teman semangat, semuanya baik-baik saja. Anak negeri senyum kembali. Dadah.